Oke. Baiklah, pertama-tama Bapak akan memperkenalkan diri dulu. Sebelum memperkenalkan diri, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini dengan keadaan sehat walafiat. Baiklah, langsung saja Bapak perkenalkan nama Bapak di sini Rizky Pratama Putra, Bapak tinggal di Jalan Switnyo. Umur Bapak masih tergolong muda, umur Bapak masih hampir sepantar dengan kalian. Masih kurang lebih dari kalian, paling beda 4-5 tahun saja. Sekarang di kelas ini umur yang paling tua siapa? Saya, Pak. Siapa itu? Oh, Bapak belum kenal sama kalian ya? Ya, Pak, belum. Bapak minta perkenalkan diri dulu untuk abang ini, abang baju biru ini siapa ya namanya? Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Hai kawan-kawan semua. Hai. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Virgi Alrosinsan. Saya selaku ketua kelas di kelas 9A IPS 2. Saya, apa lagi Pak ya? Alamat ya, saya tinggal di Jalan Sungai Dalam, Komplek Mungguru Kecil. Ujung Pak, Sungai Dalam Ujung. Nah, lalu saya dari alumni MTSN 2 Pontianak. Saya mempunyai hobi yaitu bermain gitar dan bermain futsal. Saya juga memiliki cita-cita yaitu menjadi anggota DPR, Pak. Anggota DPR, oh mulia sekali cita-cita Anda. Jangan sampai Anda di demo nanti ya. Karena sekarang ini lagi marak-maraknya demo ini sekarang antara mahasiswa ke DPR. Saya pejabat selalu setia pada rakyat, Pak. Selalu menyampaikan aspirasi rakyat pada pejabat negara, insya Allah, amin. Tidak menjadi. Selalu tanamkan sifat jujur ya. Iya, jujur harus. DPR. Saya dari kecil, Pak, sampai terbawa mimpi menjadi anggota DPR. Semoga terkabulkan, amin. Amin Allah, Pak. Terima kasih, Pak. Umur berapa umur? Oh iya, saya lahir di Pontianak 7 September 2002. Tahun ini, tahun 2021 saya masuk, tahun 2021 ya Pak ya? Saya masuk 19 tahun, dikarenakan angkatan kawan-kawan saya seperti Nada, Putri, Selvi, dan lain-lainnya itu lebih di bawah saya. Saya lebih tua di sini dikarenakan saya tidak naik kelas 2 tahun, Pak. Yang pertama waktu SD, yang kedua waktu SMP kelas 3. Jadi 3 kali saya tidak naik kelas. Jadi 3 kali naik kelas. Ya, Pak. Cita-cita tadi sudah, hobi sudah tadi ya? Ya, Pak. Main gitar sama bermain futsal. Oke. Langsung saja selanjutnya ini siapa nih? Putri ya, Putri. Iya Pak, saya Pak. Oh ya Putri, sangat manis sekali Anda ya Putri ya. Anda pakai? Saya bukan gula tapi Pak. Hah? Saya bukan gula tapi Pak, saya enggak semanis gula. Oh, tapi itu Anda tadi berbuka dengan yang manis-manis ya? Ya, alhamdulillah Pak. Bisa beli takjil. Dia berbuka bersama saya, Pak. Mantan saya itu, Pak. Oke, Putri boleh perkenalkan diri?
Ya Pak, perkenalkan nama lengkap saya Putri Amalia Nurmizan. Saya biasa dipanggil Puput sama kawan-kawan saya Pak. Saya asal sekolahnya SMP 1. Saya dari SMP 1-nya di Pemangkat Pak. Tapi saya SMA pindah sini. SMA di sini. Ya Pak, Oh, SMA di sini. Sekarang tinggalnya di mana? saya tinggal di Jalan Perdamaian Pak, Kota Barujong. Jalan Perdamaian. Main jauh ya. Ya Pak, Hobi? hobi Apa? saya nyanyi Pak. Hobinya apa tadi? Nyanyi Pak, nyanyi. Oh, nyanyi. Lagu apa tuh yang kamu suka? Saya suka lagu Korea Pak. Oh, lagu Korea. Boleh Bapak dengar satu lagu saja. Lagu yang menurut kamu hafal lagu Korea. Karena Bapak Kelamaan juga lah Pak. Korea Kelamaan ini. lah Pak satu lagu. Enggak, itu lirik rapnya aja, rapnya. Malu saya Pak, malu. Malu ya, iya. Dan al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Mantap kamu malu. Enggak apa-apa. Cita-cita? Cita-cita saya sebenarnya main jadi polwan Pak, cuman kayaknya tinggi saya enggak memenuhi syarat Pak. Jadi saya mau jadi guru ja. Jadi kamu itu tumbuh ke depannya, bukan ke atas. Bukan ke samping. Iya Pak, betul Pak. Oke, apalagi tanya nih, umur berapa? Umur saya bulan ini saya 16 tahun Pak. Oh, bulan ini tanggal berapa tuh? Kok boleh tahu? Tanggal 24 Pak. Oh, tanggal 24 masih lama ya. Ini tanggal berapa? Tanggal 12. Iya, tanggal 12. Oke, baik. Ini Putri Amalia Nurmizan. Selanjutnya Nada Mawar. Di Zoom saya ini Nada Mawar namanya. Mawar nih Pak. Mawar nih. Oh, Masya Allah. Uhti. Pakai mukena coklat. Indah berseri. Boleh perkenalkan dirinya, Nada? Ya, Kak. Nama saya Nada Mawarni. Biasa teman-teman manggil saya dengan nama Nada. Nada. Tempat tinggalnya di Jalan 28 Oktober. Saya alumni dari Pondok Pesantren Darul Hidayah. Oh, Masya Allah, pondok pesantren ya, pantas sering pakai mukena kayaknya tuh. Masya Allah. Subuh tadi sholat nggak? Subuh. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Puasa? Alhamdulillah, Pak. Belum ada. Belum pernah buang ya puasanya ya? Masya Allah. Boleh saya tahu hobinya apa? Hobi? Saya menulis, Pak. Cita-cita Menulis. saya ingin. Cita-citanya ingin apa tadi? Jadi guru, Pak. Seperti Jadi Bapak. guru. Oh, seperti Bapak ya. Alhamdulillah. Karena seorang guru ini tugas yang paling mulia, cita-cita yang paling mulia. Mengajarkan yang baik kepada murid-muridnya. Jangan jadi guru yang mengajarkan sifat yang tercela kepada murid-muridnya. Pak, baik, Pak. Umur berapa, Kak Nada? Jalan 17 tahun, Pak. Alhamdulillah, jadi 17 tahun ya, belum bikin KTP ya? Belum, Pak. Soalnya belum genap 17. Oh, pantas. Mukanya masih baby face itu, masih muda mukanya. Oke. Selanjutnya, oh ini Selfie Agustin. Hadir, Pak. Hadir. Selfie, Masya Allah Selfie, cuma nampak jidatnya saja. Masya Allah Selfie. Kamera saya buram, Pak, izin. Nanti kayak Oh iya. Tidak apa-apa Kak Selfie. Saya itu punya punya dosen namanya Pak Wahab. Jika ada mahasiswanya cuma nampak jidat itu ditegur itu mahasiswanya. Jadi saya ingin mencontoh seperti dosen saya Pak Wahab, jika ada
mahasiswa cuma nampak jidat, maka saya tegur. Maaf, Oke, Pak. Selfie, dengan dirinya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Selvi Agustin. Saya berasal dari MTS Negeri 1 Ketapang. Umur saya sekarang mungkin masih termuda di sini, 14 tahun. Oh, masih 14 tahun. Kak Selfie, masih baby face ya mukanya ya. Pantas masih terlihat muda mukanya. Sampai tidak mau dinampakkan mukanya, cuma nampak jidatnya saja ya. Insya Allah, Kak Selfie. Saya 14 pemalu, tahun. Pak. Pemalu ya? Oh, pemalu. Kak Selfie ini. Umur tadi udah ya. Cita-cita? Saya sebenarnya pengen jadi dokter, Pak, tapi ketinggian. Otak saya nggak mampu. Terus pengen jadi entrepreneur ya, Pak, pengusaha. Semoga dikabulkan ya. Hobinya tadi apa hobi? Amin. Hobi saya sekarang sih gabut, Pak. Apa? Nonton film, Pak. Oh, nonton film, itu hobi ya. Ya, Pak, hobi yang tidak berfaedah, Pak. Selfie Agustin namanya. Pasti lahir bulan September. Agustus, Pak. Agustus ya. Kira namanya Agustin, lahir bulan September. Oke, cukup sepertinya pengenalan dari kelas ini. Udah ada lagi kan muridnya? Tidak ada, Pak. Oke, mantap. Suara ketua kelas kita ini, Bang Virgi. Siapa? Oke. Baiklah, Bapak Pak. langsung. Oh ya? Ada murid baru, Pak, Anita tuh, Pak, baru gabung. Anita. Oh, Anita. Anita? Boleh tunjukkan Anita dan suaranya? Pak, Ya. Bapak belum selesai kenalkan diri, Pak. Oh, belum ya? Sampai mana tadi? Sampai mana? Sampai umur, Pak. Sampai umur Bapak masih 24, jalan ke 25. Bapak punya hobi, yaitu hobi Bapak segala sesuatu yang depannya panjat, seperti panjat pinang. Bapak hobi panjat tebing, Bapak hobi panjat apalagi biasa yang ada manjat. Panjat sosial. Oh, bukan, itu pansos. Seperti orang-orang yang ingin terkenal itu namanya pansos. Antum pernah pansos, Virgi? Setiap hari, Pak. Saya Apa itu? Pansos apa itu? Saya juga pansos, panjat sosial. Saya juga gila pujian. Aku tampan. Biasa saya seperti itu, Pak. Lucu ya. Apa nada? Apa nada? Dah, oke. Anita mana Anita? Belum ada suaranya nih Anita nih, belum nampak mukanya juga. Hadir. Anita, Wahyu. Tunggu loh, Pak. Kenapa Anita ini? Kemasukannya dia. Zoom-nya nge-lag, Pak, loh. Oke. Bapak naik ke demo nggak, Pak? Ikut tadi saya demo. Gimana, Pak, hasilnya, Pak? Ya, gimana ya? Menurut saya itu sangat hancur demo kali ini. Saya melihat itu ada yang bikin spanduk-spanduk bertulisan yang tidak senonoh, yang tersebar luas di mana-mana seperti di Instagram itu ada perempuan yang bawa spanduk itu apa tulisannya tuh, pokok tulisan tidak senonoh. Astagfirullah sekali ya, Pak. Lanjut, Pak. Terbatas, Oke. Pak. Baiklah, Bapak langsung masuk ke materi. Materi kali ini Bapak akan menjelaskan tentang akidah dan akhlak.
selain Bapak menjelaskan tentang akidah, Bapak juga akan menjelaskan tentang akhlak. Tapi yang Bapak prioritaskan itu adalah akhlak. Akhlak itu ada yang tahu di kelas ini akhlak itu apa? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Virgi. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Akhlak menurut saya adalah tingkah laku, Pak. Secara bahasa. Itu adalah tingkah laku. Ada lagi yang lain? Selfie, apakah bisa menjawab? Anita, oh ini Anita ya. Insya Allah Anita, mukanya indah berseri. Anita tahu akhlak itu apa? Tidak tahu ya, nampaknya cuma senyum-senyum dia. Putri, tahu Putri? Perbuatan. Apa? Kalau sepemahaman saya perbuatan. Perbuatan. Oke, perbuatan kita simpan dulu. Nada. Menurut saya sama Pak, perilaku, perbuatan, sifat pun mungkin termasuk Pak. Oh iya, alhamdulillah betul semua jawaban dari kalian ya. Akhlak itu bisa kita simpulkan bahwa akhlak itu adalah segala perbuatan atau perilaku yang dilakukan secara sengaja. Dari itu secara spontan gitu akhlak itu. Maka itu disebut akhlak. Maka akhlak itu tidak ada yang akhlak kita buat-buat, seolah-olah misalnya depan guru kita baik tapi di belakang guru kita jahat, itu cara sengaja. Maka itu bukan disebut akhlak. Tapi kalau akhlak itu disebut jika dia berperilaku secara spontan. Bisa mengerti Nada? Baik Pak, terima kasih. Paham. Ya, akhlak. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang akhlak kepada guru. Atau Bapak juga menjelaskan tentang akhlak kepada orang yang lebih tua daripada kita. Baiklah, akhlak kepada guru Bapak akan menjelaskan seperti Bapak contohkan dari imam kita, imam besar Imam Syafi'i. Beliau itu belajar akhlak kepada Imam Malik itu berapa tahun? Ada yang tahu? 20 tahun, Pak. Ya, dari 20 tahun bisa. Ada lagi yang lain? Apa Pak, kurang jelas suaranya? Imam Syafi'i itu belajar dengan Imam Malik itu belajar akhlak berapa tahun? Belajar adab. Kurang tahu Pak. Kurang tahu. 2 tahun, Pak. Kurang 2 tahun itu. Imam Syafi'i itu, Bapak jelaskan Imam Syafi'i itu belajar dengan Imam Malik itu selama 20 tahun. 18 tahunnya Imam Syafi'i itu belajar adab dengan Imam Malik itu 18 tahun. Dan belajar ilmunya itu cuma 2 tahun. Makanya dari Imam Syafi'i itu memperbanyak ilmu adab daripada ilmu pengetahuan. Karena adab itu nomor 1 dan pengetahuan itu nomor 2 sebenarnya di dunia pendidikan. Dan Bapak menjelaskan juga adab kita terhadap guru itu banyak. Seperti kita tidak boleh membesarkan suara kita depan guru, kita tidak boleh selonong boy itu kita jalan lalu lalang depan guru, tidak boleh, kita harus menundukkan badan kita depan guru, menjulurkan tangan. Dan kita ada adab juga terhadap guru, kita tidak boleh membuka buku sampai bersuara-suara. Seperti buka buku kresek, itu tidak boleh. Itu tidak beradab namanya. Seperti guru sedang menjelaskan, ada yang makan. Itu termasuk tidak beradab. Dan ada juga adab kita terhadap seperti orang tua gitu, kita harus beradab. Dan depan orang tua itu kita tidak boleh ngomong kasar. Kita harus salam orang tua itu. Salam itu dengan kita salam
sini ya, cium tangannya, tidak boleh salam orang tua itu pakai kening. Simpan gini tidak boleh, itu tidak beradab sebenarnya. Dan Bapak juga akan menjelaskan tentang adab mencari ilmu. Dan di sini Bapak jelaskan bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib. Seperti thalibul ilmi faridatul ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi kaum muslim dan kaum muslimat, itu kaum wanita. Ilmu itu nomor 2 dari adab. Yang pertama itu adab. Kalau kita punya ilmu banyak tapi kita tidak beradab, itu hasilnya nihil, kosong hasilnya. Maka dari itu kita perbanyak adab, baru kita perbanyak ilmu. Seperti tadi yang pertama Bapak jelaskan itu Imam Syafi'i, dia belajar 18 tahun dengan Imam Malik itu belajar adab. Setelah itu baru dia belajar ilmu. Bisa dipahami Bang Firgi? Bisa Pak, 18 tahun Pak ya. Lanjut, Bapak menjelaskan tentang adab mencari ilmu. Kita mencari ilmu itu hukumnya wajib, dan ada juga hadis yang menyebutkan man kharaja bithalibul ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji. Barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka dia fisabilillah, berjihad di jalan Allah hatta yarji. Maka kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu itu, berarti dia itu fisabilillah. Berarti dia itu meninggal dalam keadaan mulia. Itu untuk menuntut ilmu. Hatta yarji di hadis tersebut. Hatta yarji itu artinya sampai dia pulang. Berarti kalau dia pulang itu, kalau dia udah pulang berarti dia tidak termasuk fisabilillah lagi. Bisa dipahami Bang Firgi? Oke. Pak. Sampai sini ada yang ditanyakan? Untuk Bang Firgi, Kak Putri, Nada, dan Selvi, Anita? Paham, Pak. Paham. Ada yang tahu ilmu itu apa? Pengertian dari ilmu? Ada yang tahu? Izin bertanya. Izin bertanya, izin menjawab. Ya, Pak, silahkan. ilmu menurut saya adalah suatu landasan untuk mencari pengetahuan. Yang di dalamnya ada pengetahuan kognitif dan afektif. Sekian. Ya. Itu Anda dapat dari mana itu? Itu saya dapat dari pemikiran cakrawala saya, Pak. Cakrawala itu dari nalar antum ya? Iya, Pak, nalar. Oke, mantap. Ada lagi dari Kak Putri? Ya, Pak. Apa itu pengertian dari ilmu? Kalau menurut saya ilmu itu pengetahuan, Pak. Ini mantap nih, pengetahuan, apa lagi? Bentar Kak Putri. Saya tahunya cuman pengetahuan ya, Pak. Selebihnya saya kurang bisa menjelaskan. Ya. Ilmu itu betul kata Kak Putri tadi, ilmu itu ada pengetahuan yang kita dapatkan. Makanya ilmu itu sebenarnya harus lama kita dapat. Maka ada juga mengatakan tuntutlah ilmu walaupun sampai ke liang lahat. Karena ilmu itu tidak ada habis-habisnya. Banyak ilmu yang harus kita pelajari seperti ilmu tauhid, ilmu lain lah, ilmu pengetahuan alam juga bagus itu untuk kita pelajari. Dan yang lebih bagusnya itu ilmu yang sehari-hari kita lakukan dalam agama Islam, yaitu ilmu fikih. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu termasuk ada hukumnya, ada yang haram, ada yang halal, maka itu disebut juga dalamnya ilmu fikih. Pak, kalau ilmu hitam gimana, Pak? Oh, ilmu hitam.
Ilmu hitam itu tidak boleh, itu termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu sangat haram dilakukan. Jika antum semua melakukan ilmu syirik itu, maka antum murtad dari agama Islam. Ilmu putih ada tidak, Pak? Ilmu putih. Ilmu putih tidak ada, Kak Selvi. Ngade-ngade antum nih. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak, kalau Tidak, misal Pak, tidak, sudah cukup. Oh. tanya, Ah, tanya apa boleh tadi? nih Pak? Boleh Pak boleh Pak pula. Boleh Kak Anita. Kalau misal dia berilmu tuh, terus di sekolah tinggi-tinggi, terus dia kayak nggak mau ngasih ilmu ke orang tuh gimana lah Pak? Oh, itu berarti dia ilmunya itu tidak bermanfaat. Ilmunya itu tidak bermanfaat untuk orang-orang yang lain. Itu tidak boleh. Karena kita kalau punya ilmu itu bagikan kepada orang-orang yang lebih muda dari kita. Karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang diamalkan dan ilmu yang dibagikan. Makanya antum kalau ada ilmu itu dibagi-bagikan kepada orang yang lebih muda dari antum. Kita didik adik-adik kita dengan ilmu yang telah kita dapatkan. Misalnya Anita belajar di pesantren, ilmu yang Anita dapat di pesantren itu Anita ajarkan kepada adik-adik Anita, seperti ilmu tajwid. Kan misal Anita di pesantren belajar ilmu tajwid, maka ajarkanlah adik-adik Anita itu untuk belajar tajwid, belajar ngaji, belajar apa. Jangan Anita pendam sendiri ilmunya, enggak boleh. Tuh. Kita paham Anita? Paham Pak, makasih Pak. Jam berapa dah nih ya? Oh, udah berapa jam ini Bapak ngajar di kelas ini nih? Waduh, udah lama, Pak. Ini udah kelewat untuk pembelajaran selanjutnya. Izin, Pak ya, izin jawab ya. Oke. Terima kasih Bang Firgi sudah mengingatkan Bapak tadi. Kayaknya Bapak ada mendengar suara batuk-batuk gitu ya. Udah habis ya? Waktunya ya? Sudah Pak. Oke, baiklah. Bapak tutup pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada murid-murid Bapak yang telah mendengarkan Bapak berbicara, yang telah bertanya, dan telah hadir di Zoom kali ini. Bapak ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika Bapak ada salah kata dan salah kalimat. Unzur mangkola wala tanzur mangkola. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.